أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas waktu yang luang diberikan kepada kita semua, sehingga segala aktivitas kehidupan kita masing-masing dapat kita selesaikan dengan baik. Dan semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan ini dapat diterima baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seraya tak lupa menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi panutan kita, Nabi teladan kita dalam segala aktivitas kehidupan. Semoga dengan dan salam yang senantiasa kita kirimkan ke beliau dapat menjadi syafaat kelak di kemudian hari. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, ini kita akan membicarakan mengenai kreativitas sebagai sebuah solusi atas terserapnya kualifikasi pendidikan dengan dunia kerja, atau kreativitas sebagai sebuah jembatan tersambungnya kualifikasi pendidikan dengan dunia kerja. Namun sebelum lebih jauh menjelaskan mengenai kreativitas ini, terlebih dahulu kita ajukan beberapa pertanyaan, yaitu: benarkah kreativitas dapat dijadikan tolok ukur untuk meningkatkan kualitas peserta didik? Dan caranya bagaimana? Serta apa pula gunanya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat ditelusuri jawabannya dengan terlebih dahulu mengetengahkan tentang: pertama, pengertian kreativitas. Kedua, ciri-ciri kreativitas. Tiga, fungsi-fungsi kreativitas. Yang keempat, jenis-jenis kreativitas setiap jenjang pendidikan. 5. Langkah-langkah pengembangan kreativitas. Kemudian 6. Tujuannya dan manfaatnya apa? Selanjutnya saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah ajukan pertanyaan, maka tiba saatnya kita menelusuri pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian kreativitas. Definisi sederhana yang sering digunakan secara luas tentang kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Wujudnya dapat terlihat dalam tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Melalui proses kreatif yang berlangsung dalam benak orang atau sekelompok orang, produk-produk kreatif dapat tercipta. Produk itu sendiri sangat beragam, mulai dari penemuan mekanis, proses kimia baru, solusi-solusi baru, atau pernyataan-pernyataan baru mengenai sesuatu masalah dalam sains dan matematika, misalnya komposisi musik yang segar, puisi cerita pendek atau novel yang menggugah dan yang belum pernah ditulis sebelumnya. Lukisan dengan sudut pandang yang baru, seni patung atau fotografi yang belum ada sebelumnya, sampai dengan terobosan-terobosan dalam aturan hukum, agama, pandangan filsafat, atau
ide, gagasan, dan pola perilaku yang baru lainnya. Nah, demikian batasan atau pengertian kreativitas yang dimaksudkan. Tentu banyak pengertian-pengertian lain yang digagas oleh orang lain, namun kita tidak dapat menjelaskannya semuanya di sini karena ruangnya sangat terbatas. Saudara sekalian, setelah kita membicarakan definisi kreativitas, ya tiba saatnya kita menguraikan tentang ciri-ciri kreativitas itu. Ciri-ciri kreativitas dapat dikelompokkan dalam 2 kategori, yaitu kognitif dan non-kognitif. Ciri kognitif diantaranya orisinilitas, kemudian fleksibilitas, kelancaran, dan elaborasi. Sedangkan ciri non-kognitif diantaranya motivasi sikap dan kepribadian kreatif. Kedua ciri ini sama pentingnya, sebab kecerdasan yang tidak ditunjang dengan kepribadian kreatif tidak akan menghasilkan apapun. Kreativitas hanya dapat dilahirkan dari orang cerdas yang memiliki kondisi psikologi yang sehat. Kreativitas tidak hanya perbuatan otak saja, namun variabel emosi dan kesehatan mental yang dalam hal ini disebut motif emosional tertentu sangat berpengaruh terhadap lahirnya sebuah karya kreatif. Kecerdasan tanpa motif emosional tertentu yang sehat sulit sekali dapat menghasilkan karya kreatif. Nah, itu sebabnya perlu kita menanamkan nilai-nilai kreatif pada diri sendiri dengan catatan memang dilandasi dengan kecerdasan dan motif emosional yang sehat. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, fungsi-fungsi kreativitas. Pelaksanaan pengembangan kreativitas pada peserta didik merupakan salah satu sarana pembelajaran yang dapat menunjang pengembangan kreativitas peserta didik tersebut. Hal ini dapat dilihat dari fungsi pengembangan dan pengelolaan kreativitas pada peserta didik sebagaimana uraian berikut ini. Pertama, fungsi pengembangan kreativitas terhadap perkembangan kognitif peserta didik. Melalui pengelolaan dan pengembangan kreativitas, peserta didik dapat memperoleh kesempatan untuk memenuhi kebutuhan berkreasi menurut caranya sendiri, menciptakan sesuatu yang lain dan baru. Kegiatan yang menghasilkan sesuatu ini dapat memupuk sikap untuk terus sibukkan diri dengan kegiatan kreatif dan akan memacu perkembangan kognitif atau keterampilan berpikir mereka. Saudara-saudara sekalian, fungsi yang kedua, fungsi pengembangan dan pengelolaan kreativitas terhadap pengendalian motif emosional tertentu ke arah mental yang positif. Pengelolaan dan pengembangan kreativitas mempunyai nilai terapis karena dalam kegiatan berkreasi tersebut peserta didik dapat menyalurkan perasaan-perasaan yang mungkin menyebabkan terjadinya ketegangan pada diri peserta didik bersangkutan, seperti perasaan lelah, kecewa, khawatir, takut, dan lain-lain yang mungkin tidak dapat dikatakannya. Nah, dengan adanya pengelolaan dan pengembangan kreativitas tersebut, maka perasaan-perasaan yang bersifat negatif dapat ditepis dengan memunculkan perasaan-perasaan yang lebih kreatif dan positif.
Yang ketiga, fungsi pengembangan kreativitas terhadap perkembangan estetika. Selain kegiatan berkreasi yang bersifat mencipta, peserta didik juga dibiasakan, dilatih, diasah untuk menghayati macam-macam keindahan seperti keindahan alam, lukisan tarian, musik, dan sebagainya. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, kita akan mengetengahkan jenis-jenis kreativitas yang dikembangkan untuk atau yang cocok dikembangkan untuk setiap jenjang pendidikan. Kita ambil di sini jenjang pendidikan madrasah mulai tingkat madrasah ibtidaiyah sampai perguruan tinggi. Yang pertama, kreativitas dalam bidang pendidikan agama Islam, yaitu tahsin, tahfiz, dan hafiz Quran. Nah, yang pertama ini alangkah sayangnya bila di madrasah itu tidak dilakukan tahsin, tahfiz, dan hafiz Quran. Mulai sejak dini, mulai kelas tidak membatasi kelas kalau yang pertama ini mengenai Al-Quran. Kemudian yang kedua, menulis kaligrafi. Yang ketiga, praktek tahara, azan, dan sholat berjamaah. Kemudian yang keempat, mengurus mayat dalam kaitan ini memandikan dan mengkafani. Jadi praktek mengurus mayat dalam hal memandikan dan mengkafani. Kemudian seterusnya kreativitas dalam bidang ilmu pengetahuan. Misalnya cerdas cermat, membuat rancang bangun, presentasi materi keilmuan, dan lain sebagainya. Kemudian kreativitas dalam bidang seni, peragaan cara berpakaian yang rapi, peragaan busana muslim, seni tarik suara, nasidaria, pagelaran seni tari, dan band. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, kreativitas dalam bidang olahraga. Ya, tentu semua jenis bidang olahraga, tapi kita ambil di sini beberapa. Yang pertama sepak bola, badminton, futsal, volleyball. Kemudian kreativitas yang terakhir, kreativitas dalam bidang tata boga dan tata rias. Apa itu? Misalnya masak-memasak, cara menghidangkan makanan dan minuman, kemudian tata rias. Nah, jenis-jenis kreativitas tentu banyak yang lain, tapi kita ambil yang sudah pernah kita lakukan dan itu membuahkan hasil yang sesuai dengan harapan. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, langkah-langkah pengelolaan dan pengembangan kreativitas yang dapat dilakukan. Pertama, menetapkan tutor kreativitas yang sesuai dan kompeten. Jadi kita tidak asal menentukan atau mengangkat orang yang kreativitasnya sedang-sedang saja. Artinya memang kreativitas yang berada di atas rata-rata. Dan kompetensinya pun demikian. Kemudian yang kedua, menyusun perangkat pembelajaran praktek kreativitas. Nah, bukan perangkat pembelajaran teori, karena perangkat pembelajaran teori cukup di jadwal atau sesuai dengan kegiatan belajar mengajar secara formal di masing-masing jenjang pendidikan bersangkutan. Jadi menyusun perangkat pembelajaran praktek kreativitas. Dalam hal ini kreativitas yang sebagaimana jenis-jenis yang disampaikan tadi harus diperhatikan langsung, tidak lagi diteorikan. Kemudian yang kedua, melakukan penjadwalan kegiatan kreativitas yang akan dikelola dan dikembangkan. Nah, jenis-jenis kreativitas tadi yang sebagaimana disebutkan dilakukan penjadwalan. Dalam arti kata bahwa dalam 1 minggu ada 1 hari minimal, maksimal 2 hari
digunakan secara total untuk melakukan kegiatan kreativitas. Nah, itu 1 atau 2 hari tersebut dilakukan penjadwalan khusus untuk melakukan kegiatan kreativitas. Jadi praktek-praktek terus dilakukan. Tidak lagi belajar teori dalam ruang kelas. Nah, bahkan ruang kelas ditata sedemikian rupa untuk melakukan kegiatan praktek kreativitas tersebut. Misalnya melakukan praktek atau kreativitas tentang pendidikan agama Islam. Misalnya praktek tentang sholat berjamaah, praktek tentang azan. Semua itu dilakukan pada hari tertentu, di mana hari tersebut memang dengan sengaja dijadwalkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan kreativitas. Kemudian setelah menentukan jadwal, menentukan lokasi kegiatan pengelolaan dan pengembangan kreativitas. Bisa di dalam ruang kelas, bisa di luar kelas, bisa di mana saja. Yang penting sesuai dengan aspek kreativitas yang akan dikelola dan dikembangkan. Kemudian setelah menentukan lokasi, tentu penyajian kreativitas oleh peserta didik. Penyajian dalam arti peserta didik ini melakukan kegiatan praktek langsung, kemudian presentasi langsung sesuai dengan materi kreativitas yang dijadwalkan hari itu. Ya, hari itu. Kemudian setelah penyajian dan presentasi kegiatan kreativitas oleh peserta didik, langsung diadakan penilaian dan evaluasi kegiatan. Ya, tidak menunggu waktu besok lusa untuk melakukan penilaian, langsung kegiatan penilaian pada saat itu juga. Kemudian setelah kita lakukan penilaian dan evaluasi seluruh kegiatan yang dilaksanakan, maka berilah penghargaan, ya, berilah penghargaan. Apapun itu bentuknya, yang jelas ada penghargaan untuk penyajian kreativitas yang dilakukan oleh peserta didik. Karena apa? Kenapa harus ada penghargaan? Karena ada penilaian. Nah, ini supaya melengkapi kegiatan langkah-langkah pengelolaan dan pengembangan kreativitas yang dimaksud. Nah, setelah langkah-langkah ini ada 7 langkah yang mesti kita lakukan. Kemudian prinsip-prinsip pengelolaan dan pengembangannya. 1. Berpusat pada peserta didik. Dalam arti kata berpusat peserta didik ini sesuai dengan penjelasan-penjelasan yang terdahulu kami sampaikan melalui slide-slide terdahulu, bahwa peserta didik itu bebas menentukan pilihannya, namun terbatas dan terikat karena kekurangan ilmu pengetahuan. Nah, kurangnya ilmu pengetahuan yang ada pada diri peserta didik, maka disitulah kemudian nanti tutor kreativitas berdiri mendampingi peserta didik bersangkutan. Namun pada dasarnya semuanya harus berpusat pada peserta didik. Kemudian yang kedua, penekanan berlaku pada aspek mengasah, melatih, membiasakan, dan kompetisi. Kenapa harus ada kompetisi? Karena sekarang ini kalau kita tidak siap-siap dari awal berkompetisi, maka nanti pada saat setelah pendidikannya selesai, pendidikan peserta didik selesai ini, itu akan mengalami kesulitan apabila tidak siap berkompetisi menghadapi kenyataan hidup. Kemudian yang ketiga, menggunakan buku kontrol dalam melakukan pengawasan. Nah, ini alangkah sayangnya kalau misalnya kita ambil jenis kreativitas yang dikembangkan tahfiz Quran. Kalau dilakukan tahfiz Quran, praktik tahfiz Quran di hari tertentu sebagaimana kami sebutkan tadi, tanpa pernah dikontrol kelanjutannya dari hari pertama ke hari selanjutnya, pada hari pertemuan kedua tidak ada buku kontrol saat itu, maka kita disinilah akan muncul kelemahan kreativitas tersebut. Artinya kelemahan itu karena tidak terkontrol dengan misalnya
seorang siswa disuruh menghafal satu surah pendek, kemudian hanya disuruh tanpa dikontrol selama hari pertama sampai hari pertemuan berikutnya, itu selang waktunya harus dikontrol. Maka kalau tidak dikontrol, maka sama saja kegiatan tersebut tidak berlangsung efektif. Nah, ini prinsip-prinsipnya ada 3 hal pokok. Saya ulangi, berpusat peserta didik, penekanan berlaku pada aspek mengasah, melatih, pembiasaan, dan kompetisi, menggunakan buku kontrol dalam melakukan pengawasan. Saudara-saudari sekalian, kita akan menyampaikan gagasan tentang kreativitas sebagai sebuah solusi atas terserapnya kualifikasi pendidikan dengan dunia kerja. Contoh, ini contoh pengelolaan dan pengembangan kreativitas peserta didik sesuai jenjang pendidikan. Pada madrasah ibtidaiyah ditempuh peserta didik selama 6 tahun. Nah, dalam 6 tahun tersebut, alangkah sayangnya apabila kualitas mereka tidak nampak dalam kehidupan nyata. Nah, oleh karena itu, kreativitas sebagai bahan pembelajaran untuk memperkuat pendidikan formal, maka MI disampaikan MI tersebut berlangsung selama 6 tahun dan kreativitas ditunjang dengan kreativitas. Yang pertama, kreativitas mana? Kreativitas apa saja yang bisa dikembangkan untuk tingkat MI. Kita bisa ambil tadi sesuai dengan jenis-jenis di atas yang bisa dilakukan untuk MI dan diharapkan nanti berkesinambungan sampai MTS, MA, Madrasah Aliyah sampai perguruan tinggi. Yang pertama, 1A tersebut di jenis-jenis kreativitas. Ada 1A, apa itu? Tahsin, tahfiz dan hafiz Quran. Itu berlangsung sejak awal di MI, mulai kelas 1 sampai kelas 6. Itu tentu sesuai dengan surah-surah yang dihafal. Tentu kalau kelas 1 misalnya Al-Fatihah, surah-surah pendek, An-Nas dan surah-surah pendeknya. Kemudian kelas 2 lain lagi, kelas 3 lain lagi, dan seterusnya. Kemudian 1C, apa itu 1C? Praktek tahara, azan, dan sholat berjamaah. Nah, ini bisa dilakukan untuk anak-anak yang berada pada madrasah ibtidaiyah. Kemudian selanjutnya kreativitas apa lagi? Yaitu kreativitas 2A. Apa itu 2A? Cerdas cermat. Kemudian 3A. Apa itu 3A? Itu peragaan cara berpakaian yang rapi. Nah, ini sejak awal sudah dilakukan cara berpakaian yang rapi. Kemudian seterusnya 3C. Apa itu 3C? 3C itu seni tarik suara. Bisa menyanyi ya, bisa azan, bisa yang lain-lain. Kemudian 3E. Apa itu 3E? Yaitu pagelaran band. Jadi kalau ada band tersedia di madrasah bersangkutan. Kemudian yang seterusnya keempat, lomba olahraga atau kreativitas olahraga. Nah, semua jenis olahraga yang sesuai dan yang dikembangkan di madrasah bersangkutan. Kemudian contoh pengelolaan dan pengembangan kreativitas peserta didik di MTS. MTS jenjang pendidikan lanjutan dari MI ditempuh mahasiswa selama 3 tahun. Nah, jenjang MTS ini apa saja jenis kreativitas yang bisa dikembangkan? Yang pertama, 1A tentu ya kesinambungan dari MI tadi. Kesinambungan dalam arti tidak lagi menghafal apa yang sudah dihafal, tetapi menambah hafalan.
Jadi 1A, kalau misalnya di MI sudah menghafal juz amma, maka di MTS tentu tambah juz, bukan lagi juz amma yang dihafalnya, tapi juz lain, misalnya surah Al-Baqarah atau surah yang lain. Karena banyak ya, ada 30 juz. Kemudian apalagi lomba menulis kaligrafi atau kaligrafi, menulis kaligrafi. Kemudian praktik tahara, azan dan salat berjamaah. Kelanjutan dari kelanjutan dari MI tadi. Berarti ada di sini berlaku pelatihan pengasahan ya, pembiasaan. Jadi terbiasa dilakukan di MI akan dikembangkan kembali di MTS. Kemudian apalagi yang ada di situ 2A. Apa 2A itu? Cerdas cermat. Kemudian 2B. 2B ini sudah boleh dilakukan mulai dari tingkat MTS, yaitu rancang bangun keilmuan dalam arti praktek-praktek keilmuan. Misalnya IPA merancang arus listrik ya, merancang motor listrik, bagaimana menyalakan lampu dengan menggunakan arus suara misalnya. Itu boleh dilakukan. Itu sudah mulai dilakukan di MTS. Meskipun di MI tadi sebenarnya sudah, tetapi lebih kepada pendidikan keagamaannya. Kemudian apalagi 2C. Apa itu 2C? Presentasi materi keilmuan. Jadi mulai di MTS inilah kemudian mereka diberi tanggung jawab untuk melakukan presentasi keilmuan. Ya, ilmu apa saja boleh dilakukan. Kemudian apalagi 3B. 3B ini itu peragaan busana muslim. Nah, ini kalau di MI tadi peragaan pakaian yang rapi, maka di MTS peragaan busana muslim. Itu kreativitas yang dikembangkan. Kemudian apalagi peragaan busana muslim. Setelah itu 3B. Apa itu? 3B sudah. Kemudian tarik suara, nasidaria, kemudian pagelaran band. Kalau semua itu tersedia di madrasah bersangkutan. Kemudian yang seterusnya kreativitas olahraga, sepak bola. Nah, itu semua jenis olahraga yang mampu dilakukan masing-masing MTS. Nah, ini saran dan pertimbangan yang kami berikan dalam rangka pencapaian kreativitas yang menunjang kualifikasi pendidikan formal. Kemudian ada di sini yang terakhir adalah tata boga dan tata rias, masak memasak, kemudian cara menghidangkan dan makanan minuman, kemudian tata rias. Nah, di sini boleh dimulai pada tingkat madrasah sanawiyah dalam masak memasak, bahkan dilombakan. Itu jauh lebih penting, jauh lebih bagus kalau dilombakan. Kemudian untuk tingkat SMA madrasah aliyah, yang pertama tentu kesinambungan dari MI MTS, yaitu tahsin, tahfiz dan hafiz Quran. Ya, hafiz Quran. Kemudian praktek tahara, kaligrafi, mengurus mayat dalam kaitannya dengan memandikan dan mengkafani. Ini sudah berlangsung ya sejak MTS, dilanjutkan lagi di madrasah aliyah. Kemudian yang kedua, kreativitas dalam bidang ilmu pengetahuan, tentu cerdas cermat, kemudian membuat rancang bangun keilmuan, kemudian mempresentasikan keilmuan yang sudah dipelajari. Kemudian setelah itu ada kreativitas dalam bidang seni, ya, berpakaian busana muslim, tarik suara, nasidaria, kemudian pagelaran band. Ini dapat dilaksanakan. Kemudian bidang olahraga, ya tentu semua jenis olahraga yang
bisa dikembangkan. Kemudian yang terakhir, kreativitas dalam bidang tata boga dan tata rias, yaitu lomba masak, memasak, kemudian cara menghidangkan makanan dan minuman, dan tata rias. Cara menghidangkan dan minuman ini mesti ada cara-cara yang elegan yang membuat orang semakin tertarik dan berselera terhadap makanan yang dihidangkan. Kemudian untuk di perguruan tinggi apa? Nah, kemudian untuk di perguruan tinggi khusus untuk S1 ya, yaitu satu tadi ya, pertama tetap berkesinambungan dari MI, MTS dan MA adalah tahfiz, tahsin dan hafiz Quran. Tentu di dalamnya tidak hanya menghafal tetapi juga lebih lagi memahami lebih mendalam mengenai kandungan Al-Quran tersebut. Tetapi bekalnya harus berdasar pada ada hafalan. Tidak hanya memahami tapi diawali dengan menghafal beberapa juz. Nah, kalau bisa ya 30 juz. Kemudian untuk selanjutnya rancang bangun ilmu pengetahuan, kemudian mempresentasikan keilmuan dari hasil penelitian, studi penelitian lapangan maupun studi penelitian kepustakaan. Kemudian untuk termasuk S2 dan S3 itu dilakukan. Nah, kreativitas ini bersangkut paut dengan dunia nyata. Yang mana yang bersangkut paut dengan dunia nyata? Misalnya rancang bangun aspek keilmuan, tentu praktekan aspek keilmuan yang sudah ditekuni. Misalnya membuat motor listrik tadi mulai SMP, mulai MTS sampai MA sampai perguruan tinggi yang sesuai jurusannya. Nah, tentu sudah memiliki kemampuan dan membuat sesuatu yang lain dan baru. Nah, ini diharapkan demikian. Jadi ada temuan-temuan baru yang bisa dilahir dari kreativitas seorang yang memiliki ketangguhan dan kegigihan dalam mengembangkan potensi-potensinya. Nah, ini kemudian titik akhirnya di samping peserta didik tersebut dengan mengenyam pendidikan secara formal, juga dibekali kreativitas yang bisa digunakan untuk menata hidupnya setelah pendidikannya selesai. Misalnya untuk tingkat MA, kalau misalnya belum ada kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1, maka peserta didik bersangkutan yang selesai dapat saja berusaha sesuai dengan kesanggupan dan keterampilan yang sudah ditekuni sejak sekolah sampai dia tamat di MA. Nah, demikian pula di perguruan tinggi demikian juga ya. Jadi kualifikasi pendidikannya ada dan nilai investasinya ada, yaitu dalam bentuk kreativitas. Nah, kreativitas inilah kemudian yang merupakan jembatan antara kualifikasi pendidikan dan dunia kerja. Ya, dunia kerja. Tentu kalau misalnya apa? Misalnya di hotel. Dunia kerja di hotel kan pelayanan, dan kemudian pelayanan anak-anak atau peserta didik sudah terbiasa cara menghidangkan makanan dan minuman. Itu kan dibutuhkan di hotel. Bagaimana membuat dan menghidangkan minuman, memberikan pelayanan kepada orang. Itu semua sudah ada di hotel, perhotelan misalnya. Nah, itu sudah dikembangkan melalui kreativitas yang dilakukan sejak dini, sejak awal, mulai MI sampai perguruan tinggi bahkan. Nah, itu salah satu contoh, sehingga salah satu yang dapat kita perlihatkan di sini bahwa ternyata memang kreativitas apabila dikembangkan secara baik dan benar akan melahirkan berbagai disiplin kreativitas dari yang terdapat pada diri masing-masing peserta didik. Nah, itu sebabnya mengatasi ya dapat menjadi sebuah solusi terserapnya kualifikasi pendidikan terhadap dengan dunia kerja melalui dan dijembatani oleh kreativitas yang dimiliki oleh peserta didik. Dalam arti kata kita mengatasi tidak melahirkan atau meluluskan dengan yang masih memiliki sifat ketergantungan
masih memiliki sifat bekerja dalam arti dipekerjakan, sebagaimana telah kami jelaskan dalam gambaran umum capaian kurikulum pendidikan pada slide-slide terdahulu. Nah, ini kemudian setelah ada kualifikasi pendidikan, nilai investasi, ada kreativitas, kemudian memasuki dunia kerja, lantas dengan nilai-nilai yang sudah terbiasa dilakukan sejak awal, sejak dini, maka hal itu semua dapat membentuk masyarakat madani, dalam arti kata masyarakat yang mengedepankan adab-adab, yang mengedepankan perilaku, bertindak, berpikir, dan berbuat sesuai dengan aspek pengetahuan. Jadi tindakannya berlandaskan ilmu pengetahuan yang digeluti. Nah, saudara-saudara sekalian, tidak lengkap penjelasan ini apabila kita tidak menyampaikan apa tujuan. Tujuan kreativitas yang pertama, dengan berkreasi, peserta didik dapat mewujudkan dirinya. Perwujudan diri adalah salah satu kebutuhan pokok manusia. Kedua, kemampuan berpikir kreatif dapat melihat berbagai macam penyelesaian suatu masalah, mengekspresikan pikiran-pikiran yang berbeda dari orang lain tanpa dibatasi. Pada hakikatnya akan mampu melahirkan berbagai macam ide dan gagasan segar. Ketiga, sibukkan diri secara kreatif akan memberikan kepuasan kepada individu bersangkutan. Hal ini penting untuk diperhatikan karena tingkat ketercapaian kepuasan seseorang akan mempengaruhi perkembangan sosial emosinya. Keempat, dengan kreativitas memungkinkan peserta didik meningkatkan kualitas hidupnya. Gagasan-gagasan baru sebagai sebuah pemikiran kreatif akan sangat diperlukan untuk menghadapi masa depan yang penuh tantangan, yang penuh persaingan. Dan kemudian apabila peserta didik memang sejak awal sudah dibekali dengan berbagai macam bentuk kreativitas, maka kita tidak akan mengkhawatirkan lagi peserta didik bersangkutan karena sudah ada bekal, dalam arti kata bahwa di dalam diri peserta didik mengenai pekerjaan sudah tidak terhalangi, sudah tidak menjadi penghambat karena di dalam peserta didik tersebut sudah ada pekerjaan, tinggal direalisasikan. Nah, itu tujuan. Kemudian saudara-saudara sekalian, selanjutnya adalah manfaat. Apa manfaatnya? Manfaat yang pertama sebagai wadah penyaluran bakat dan minat serta kebebasan berkreasi bagi peserta didik. Kemudian manfaat yang kedua sebagai jembatan penyambung antara kualifikasi pendidikan dengan dunia kerja. Jadi kita tidak mendidik lagi untuk melahirkan pengangguran, tetapi betul-betul melahirkan peserta didik yang memiliki kreativitas yang dapat digunakan untuk membangun dirinya sendiri pun boleh, apalagi dengan dunia kerja dapat dipergunakan. Kemudian yang ketiga sebagai bekal bagi peserta didik untuk mengelola sebuah usaha mandiri sesuai aspek kreativitas yang dikembangkan setelah pendidikannya selesai. Dan yang terakhir, yang keempat adalah membantu mengatasi, mohon maaf kami mungkin agak kasar, tapi kami akan harus mengatakan bahwa kreativitas itu membantu mengatasi kebodohan tingkat dasar. Dalam arti kata, kebodohan tingkat dasar itu adalah apabila ada seorang siswa MI atau murid MI ada punya kesempatan untuk sekolah, untuk berkreativitas, tapi tidak digunakan secara baik dan benar, maka itu adalah kebodohan. Ya. Sebaliknya, apabila ada anak yang serba kesulitan tetapi berusaha sekuat tenaga agar pendidikannya dapat selesai pada tingkat MI dan kreativitasnya pun diikuti dengan baik, maka itu adalah kecerdasan yang baik. Nah, kecerdasan itulah kemudian yang dimaksudkan adalah mengatasi kebodohan tingkat dasar, karena ada pada tingkat dasar. Kemudian mengatasi kebodohan tingkat pertama, demikian pula juga maknanya bahwa apabila ada anak atau siswa atau peserta didik MTS ada punya peluang waktu banyak, kemudian kesempatan luang,
dan tidak digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang MTS ini dan mengikuti kreativitas yang tersedia, maka itu adalah kebodohan tingkat pertama. Dan sebaliknya, apabila ada peserta didik yang usia MTS dalam kesulitan bagaimanapun, dia tetap berusaha agar pendidikannya dapat lanjut di tingkat MTS, maka itu adalah kecerdasan tingkat pertama. Dalam arti kata, mampu mengatasi kebodohan tingkat pertama. Kemudian mengatasi kebodohan tingkat atas, demikian maksudnya juga. Itu ya, kebodohan tingkat tinggi. Nah, demikian juga ya, apabila ada anak atau peserta didik yang sudah selesai kualifikasi pendidikannya di madrasah aliyah, kemudian punya kesempatan, punya peluang, dan tidak dipergunakannya dengan baik dan mengembangkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, maka itu adalah kebodohan tingkat tinggi. Sebaliknya, apabila ada peserta didik atau mahasiswa yang sekalipun dalam kesulitan bagaimanapun, dia tetap berusaha untuk meraih pendidikan tinggi, maka itu adalah kecerdasan tingkat tinggi, kecerdasan tingkat sarjana. Nah, itulah kemudian yang mampu, yang kita maknai di sini kebodohan tingkat tinggi, dan seterusnya tingkat sarjana, tingkat master. Dalam arti kata, mengatasi kebodohan kreativitas itu mengatasi kebodohan tingkat tinggi. Tingkat tinggi ini ya tingkat sarjana, master, dan doktor. Maknanya sama seperti yang kita sampaikan tadi. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, yang mengetengahkan tentang kreativitas sebagai sebuah solusi atas terserapnya kualifikasi pendidikan dengan dunia kerja. Dalam arti kata bahwa kreativitas itu memupuk dan melahirkan benih-benih pekerjaan dan ditanamkan pada diri masing-masing peserta didik. Tentu saja di dalam penjelasan ini kami menyadari ada banyak kekurangan, ada kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan. Dan oleh karena itu kritik dan saran yang membangun kepada semua pihak sangat kami harapkan. Dan tentu atas kekurangan tadi kami mohon maaf, dan atas segala perhatian kami ucapkan terima kasih. Namun sebelum kami tutup, kami ingin dengan kesempatan ini menyampaikan bahwa mari kita berdoa sama-sama agar wabah-wabah yang melanda kehidupan kita saat ini dapat berlalu, terutama corona ini dapat berlalu, dan segala aktivitas kita dapat kita arungi sama seperti sedia kala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.